Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Adiatna dari SDN 1 Cangkuang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali meskipun di hari Senin ini cuacanya sedikit mendung, tetapi kita harus tetap semangat ya dalam mencari ilmu. Ya Pak. Ya baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Kita Narehan untuk memimpin doanya. Silakan Narehan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum mengambil kegiatan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Narehan telah memimpin doanya. Semoga hari ini kita belajar dengan lancar dan dapat bermanfaat ilmunya. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Dimas ada tidak Dimas? Ada. Bayu? Ada. Rehan? Ada. Silpi ada? Silpi? Ada Pak. Wenike? Ada. Ya, Tiara Fitri? Ada. Tiara Putri ada? Pak. Ipa? Ada Pak. Dini? Indah ada Indah? Ibu Tia? Patun ada? Ada. Adil ada tidak? Ada Pak. Kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia. Tumpah darahku, aku Bangsa dan tanah air, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. bangunlah, bangunlah, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Dan ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya kita belajar mengenai siapa di sini? Mengenai Kepahlawanan.
Ya, sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara sebagai apa? Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Sikap yang harus kita contoh. Yang pertama diantaranya apa? Tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Kemudian yang nomor 2. Berani menyuarakan Ya, kebenaran. berani menyuarakan kebenaran. Kemudian yang ketiga. Menyadari pentingnya pendidikan. Sikap yang kita perlu contoh yang pertama, tidak mudah putus asa, kemudian berani menyuarakan kebenaran, dan menyadari arti pentingnya tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian mengamati gambar dan membaca teks. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional dengan tepat dan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian mampu mengkorelasikan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dengan tepat dan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian mampu menceritakan dengan makna sila Pancasila dengan tepat dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Nah, ini materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Fiksi tentang Insinyur Soekarno. Iya, betul sekali ya. Yang pertama teks non fiksi tentang Insinyur Soekarno. Yang kedua tentang apa? Sikap kepahlawanan yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Ya, yang kedua sikap kepahlawanan yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Jadi pada hari ini kita akan belajar 2 materi ya. Yang pertama itu bahasa Indonesia mengenai teks non fiksi tentang Insinyur Soekarno. Kemudian PPKN yang kedua yaitu sikap kepahlawanan yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Manfaat apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Ayo, siapa yang mau menyebutkan manfaatnya apa? Yang pertama apa? Ya, rela berkorban, betul. Kemudian yang kedua, Berani dalam kebenaran. berani dalam kebenaran. Ya, kemudian yang nomor 3, Berjiwa besar, berjiwa besar. Yang keempat, percaya diri, percaya diri. Yang kelima apa? cinta tanah air. Cinta tanah air. Iya, betul ya. Jadi di sini manfaat yang akan kita pelajari diantaranya rela berkorban, berani dalam kebenaran, berjiwa besar, percaya diri, dan cinta tanah air. Nah, di sini ada foto siapa nih di sini? Ayo. Insinyur Soekarno. Ya, betul sekali ya. Di sini ada foto Insinyur Soekarno. Kemudian di sini ada teksnya. Ya, di sini ada teks. Nanti Bapak minta untuk membacakan teksnya secara bergantian ya. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 16 Juli 1901. Sekolah besar diselesaikan di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Di Mojokerto ayahnya memasukkan Soekarno ke ST Inland School. Di tahun Di tahun 1911, ya. Soekarno dipindahkan ke
European Europe, ya. Language School atau ELS untuk memudahkannya diterima di Burger School atau HBS. Ya, kemudian paragraf kedua, coba Rehan dibacakan. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno bertemu dengan para tokoh dari Serikat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Cokraminoto, yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia pertama, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya Bung Karno telah menyerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tetap bangsa yang besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Iya, jadi di sini adalah tokoh Insinyur Soekarno ya, yang kita kenal sebagai Bapak Presiden yang pertama, yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? Ayo, siapa yang tahu pada tanggal berapa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? 1901. Bukan, yang memproklamirkannya pada tanggal berapa? Kalau kita Agustusan, ayo, tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 17 Agustus tahun 1945. Kalau Insinyur Soekarno itu lahirnya di mana? Ayo, siapa yang tahu? Surabaya. Ya, betul, di Surabaya. Pada tanggal berapa sih Insinyur Soekarno lahirnya? 6 Juni 1901. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Erstedt Inland School pada tahun 1911. Kemudian Soekarno dipindahkan ke Europe Slager School atau ELS untuk memudahkannya diterima di Burger School ya, atau HBS. Insinyur Soekarno atau disapa dengan Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang yang melawan kolonialisme. Bapak Soekarno juga disebutkan dan dikenal sebagai Bapak Proklamator karena beliaulah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya, videonya kemudian kalian simak baik-baik yang ada di dalam video tersebut. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik. Selanjutnya pembelajaran 6 ini muatan pelajaran yang pertama ada PPKN, kemudian yang kedua ada bahasa Indonesia. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosroto dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke ELS untuk memudahkannya diterima di Burger School atau HBS. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java atau artinya Pemuda Jawa pada tahun 1918.
Di tahun 1920 sesuai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya di Oxford yang sekarang berganti nama ITB atau Institut Teknologi Bandung. Beliau mengambil jurusan teknik sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat Kadip Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantoro. Pada akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Kita sudah menyimak video tentang Insinyur Soekarno ya. Nah, Bapak akan bertanya kepada kalian. Tadi setelah kalian menyimak, gambaran apa ya tentang tokoh Soekarno itu? Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Bung Karno adalah Jujur dan tekun. ya jujur dan tekun. Kemudian apalagi? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Ayo kemudian yang lainnya mana nih? Pantang menyerah dan disiplin. Pantang menyerah dan disiplin. Kemudian apalagi? Rela berkorban. Ya, itu diantaranya memiliki rasa cinta tanah air, kemudian rela berkorban, berani bertanggung jawab, kemudian jujur. Ya, itu adalah contoh sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Bung Karno. Jadi kita harus menirunya ya, harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno, diantaranya yang pertama apa tadi? Jujur dan Ya, jujur dan tekun. Kemudian apa? cinta tanah air. Cinta tanah air. Kemudian apa lagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Lalu apa? Nomor 4. Disiplin. Disiplin. Kemudian nomor 5. Rela berkorban. Iya, nomor 6 apa? Bekerja keras. Ya, ini ada peta pemikiran. Nah, kalian di sini kembangkan peta pemikiran yang ada di dalam PowerPoint ini ya. Nanti kalian di dalam peta pemikiran ini ada nama tokoh, kalian isi, kalian sebutkan. Nah, kalian berdiskusi dulu bersama teman kalian ya. Kemudian kalian nanti sebutkan, di sini ada nama tokoh, kemudian didikannya apa, tempat tanggal lahirnya di mana, kemudian perjuangan yang dilakukannya apa, lalu sikap yang bisa diteladaninya apa. Nah, terakhir kesimpulan. Kesimpulannya apa saja. Coba sekarang kalian diskusikan dulu bersama teman kalian. Nah, setelah tadi kalian berdiskusi dan kemudian kalian jawab soalnya yang ada di dalam peta pemikiran ini, coba Bapak minta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan jawaban kalian ya. Coba kelompoknya Indah presentasikan Indah. Tokoh Insinyur Soekarno 4 tanggal Ya. Surabaya 6 Juni 1901. Bukan ST sikap yang bisa diteladani, cinta tanah air, berani bertanggung jawab, rela berkorban, pantang menyerah. Ayo Rehan, coba coba dipresentasikan hasilnya tadi Rehan. Mengenai peta pemikiran ya. Nama tokoh Insinyur Soekarno
Tempat tanggal lahir Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Pendidikan SD Inland School Surabaya School atau HBS. Seni HBS School. Sikap yang bisa diteladani: cinta tanah air, berani bertanggung jawab, rela berkorban, pantang menyerah. Perjuangan yang dilakukan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan, Insinyur Soekarno adalah sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Nama tokoh tersebut Insinyur Soekarno. Tempat tanggal lahirnya Surabaya 6 Juni 1901. Pendidikan apa saja yang ditempuh? Pendidikan yang ditempuhnya adalah SD Inland School European atau ELS. Ya. Sikap yang diteladani: cinta tanah air, berani tanggung jawab, rela berkorban, menyerah. Perjuangan apa yang dilakukan? Memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya, Insinyur Soekarno adalah sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya akui bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Oke, ya, jadi itu mengenai peta pemikiran. Siapa nama tokoh tersebut? Ya, nama tokohnya adalah Insinyur Soekarno. Kemudian tempat tanggal lahirnya di mana? Tempat tanggal lahirnya di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901. Pendidikannya yaitu di ELS, ya. Kemudian di HBS atau Burger School, kemudian Teknik Hoge School, ya. Lalu perjuangan apa saja yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno? Proklamasikan kemerdekaan Indonesia atau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian ada sikap yang bisa diteladani. Sikap yang bisa diteladaninya yaitu apa tadi? Cinta tanah air, kemudian berani bertanggung jawab, rela berkorban, dan pantang menyerah. Kemudian bekerja keras juga, ya. Kalian kerjakan soal yang ada di dalam LKPD. Ya, sok sekarang kalian silahkan kerjakan soalnya. Bapak tunggu waktunya ya. Sekarang Bapak minta mempresentasikan hasil jawaban yang ada di dalam LKPD, ya. Nah, nomor 1 itu kamu dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kemudian yang nomor 2, apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menyayangi manusia, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghargai hasil karya orang lain, berusaha menolong orang lain. Iya, kemudian yang keduanya, apabila kamu tidak menerapkan sila tersebut, akan bagaimana? Yang akan terjadi adalah tidak akan tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera jika semua tidak mengerjakannya dengan baik. Iya, ya. Jadi tidak akan tertib ya apabila kalian tidak menerapkan sila tersebut. Contoh sikap keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menyayangi sesama manusia, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghargai hasil karya orang lain, berusaha menolong orang lain. Ya, kemudian yang kedua, yang akan terjadi adalah tidak akan tercipta masyarakat yang tertib dan
sejahtera jika semua tidak mengerjakan dengan baik. Sikap keteladanan sosial dalam kehidupan sehari-hari menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menyayangi sesama manusia, menghormati hak kewajiban orang lain, menghargai hasil karya orang lain, berusaha menolong orang lain. Yang akan terjadi adalah tidak akan tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera jika semua tidak mengajarkannya dengan baik. Meneladani sikap yang dimiliki oleh pahlawan kita yang tadi kita sudah pelajari, yaitu Bung Karno yang memiliki sikap kepahlawanan, jujur dan teladan, kemudian pantang menyerah. Jadi kita harus mengkorelasikan sikap kepahlawanan kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi sudah disebutkan, diantaranya apa aja? Pantang menyerah, kemudian apa? Cinta tanah air, Cinta tanah air, kemudian apa lagi? berani bertanggung jawab, Berani bertanggung jawab. Ayo, apa lagi? rela berkorban, Rela berkorban, terus pantang menyerah. pantang menyerah. Ya, jadi sikap yang kita harus teladani itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya, agar terciptanya masyarakat yang tertib dan sejahtera. Oke ya, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Pak. Pak, Ya. Nanti kalau sudah selesai semuanya belajarnya, kalian foto hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan, kemudian jawabannya kirim ke WA Bapak ya. Jangan lupa ya, LKPD-nya nanti difoto, kemudian kirimkan ke WA Bapak, ditunggu ya. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima. Ayo, coba kalian diskusikan ya tentang upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima. Ya, kalian diskusikan ya. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Keadilan bagi seluruh rakyat tanpa hadap diri. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan yang sejalan dengan sila kelima apa? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Maksudnya yaitu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa pandangan bulu. iya. Jadi tanpa pandang bulu, jadi tanpa melihat ke mereka itu agamanya apa, sukunya apa. Jadi menjunjung tinggi ya untuk menciptakan masyarakat keadilan dan berkemakmuran, yaitu sejalan dengan sila kelima. Coba sila kelima itu bunyinya apa sih? Ayo, sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya betul ya. Jadi sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi di dalam sila kelima itu tidak melihat ya rasnya apa, suku, agamanya, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu kita tidak perlu memandang siapa mereka, yang penting sejalan dengan keadilan dan kemakmuran. Kalian nanti mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang ada di dalam Google Form ya. Nanti Bapak bagikan linknya. Ini sudah ada linknya di sini. Nanti akan Bapak bagikan. Kemudian nanti kerjakan, Bapak tunggu sampai pukul 12 ya. Itu nanti waktunya sebentar ya. Tidak lama karena soalnya juga ada 10. Ya, sekarang kita sudah belajar apa saja? Coba kita simpulkan. Tentang Insinyur Soekarno. Iya, tentang Insinyur Soekarno. Kemudian apa lagi? Sikap. Sikap apa?
Iya, sikap kepahlawanan, betul ya. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno. Kemudian kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita menerapkannya sesuai dengan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan Insinyur Soekarno ya. Yaitu diantaranya apa saja sih tadi sikapnya yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Kemudian apa? Berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Berkorban. Pantang menyerah. Kemudian apa? Rela berkorban. Ya, jadi sikap-sikap yang tadi disebutkan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya, agar terciptanya masyarakat yang tertib, agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkemakmuran sesuai dengan nilai Pancasila. Ya, sampai di sini tadi kita sudah menyimpulkan pembelajarannya. Kita sudah menyimpulkan tentang apa saja yang kita pelajari hari ini. Bapak ingatkan kembali agar kalian selalu semangat dalam belajar, agar kalian tetap bersemangat dalam mencari ilmu, jangan mudah menyerah. Seperti halnya tadi Bung Karno memiliki sikap kepahlawanan, pantang menyerah dan bekerja keras. Ya. Selama masa pandemi ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan, tetap menaati protokol kesehatan, yaitu dengan apa saja menaati protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Kemudian yang kedua apa? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Kemudian memakai masker. Terus menghindari kerumunan, ya. Menghindari kerumunan. Kemudian satunya lagi apa? Ada 5. Mengurangi mobilitas, ya. Artinya mengurangi aktivitas kalian di luar rumah. Kalau tidak ada kepentingan di luar rumah, jangan kemana-mana ya. Tetap di rumah saja. Sebelum kita menutup ke pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Bapak minta untuk Narehan dipimpin lagi doanya menutup kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran hari ini kita dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita untuk kita teladani dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan Narehan untuk memimpin doanya. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat ilmu yang Bapak sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.